Sahabat semua, ini sekali lagi Abu Faris sangat menyanjung sahabat semua di pertemuan pertama ini. Mari Abu Faris mengawali dengan kata taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin sahabat semua. Barangkali di 1 tahun terakhir, di tahun 2021 dan 2020 kemarin, Abu Faris ada silap-silap kata, ada salah-salah kata, sehingga ini Abu Faris tidak menginspirasi, ini Abu Faris ada kata yang tidak tepat, sehingga menyinggung sahabat semua. Mohon dimaafkan. Pun begitu, sahabat semua yang tidak bisa disapa satu persatu dari berbagai komunitas, ya dari Forsil, dari Biru Muda Community, Persada, Mujahadah Community, dan binaan komunitas di bawah MKFM juga Bu Paris menghaturkan silaturahim pun kepada guru-guru kita, narasumber MKFM, dan mudah-mudahan Allah memuliakan guru-guru kita. Sahabatku, pada malam hari ini Bu Paris mengajak sahabat semua untuk meningkatkan semangat kita, cek semangat kita khususnya pasca Ramadan ini. Apakah sahabat semua tetap menjaga semangat? Semangat apa Bu Paris? Tentu semangat beribadah kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana, Abu? Ya, buktikan semangat itu dengan bukti nyata. Ya, bukti nyatanya seperti apa, Bu Faris? Ya, tentu kalau misalkan sahabat semua semangat dengan saum, maka ada saum 6 hari di bulan Syawal. Oh, Masya Allah. Ada saum 6 hari di bulan Syawal. Nah, teman-teman semua cek sudah berapa hari saum Syawalnya? Untuk para muslimin, para laki-laki tentunya harusnya saum Syawal bisa minimal 2-3 hari sudah ditunaikan. Jika belum, sampai dengan 11 Juni. Ya, sampai 11 Juni. Sahabat Ahwat gimana? Sahabat Ahwat juga kemarin harus ada kode dulu, harus mengganti dulu. Nah, silakan, karena menurut yang Abu Faris pahami memang harus tunaikan yang wajib dulu. Ataupun lebih 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 utama, sahabat semua bisa bertanya kepada guru-guru kita, para narasumber yang mengupas tentang fikih dan Ustaz Aib dan ke guru-guru kita yang lain. Abu Faris domainnya motivasi dan inspirasi. Baik, sahabatku, apa sih bahasan Abu Faris? Bahasan Abu Faris ini, sahabatku. Ya, bahasan Abu Faris langsung ke slide saja. Bagi teman-teman sahabat semua mau berinteraksi, silahkan bisa siapkan, bisa tegur sapa dengan Abu Faris, bisa menyapa Abu Faris, silahkan, tidak usah sungkan-sungkan menyapa melalui um, WhatsApp MKFM boleh, terus melalui Zoom juga boleh, silakan. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah menjaga semangat, ya, menjaga semangat. Oke. Menjaga semangat itulah tema pada malam hari ini. Teknisnya seperti apa Bu Faris menjaga semangat ini? Ya, benar. Harus jelas apa yang harus kita jaga ini, ya. Harus jelas. Pasca Ramadan kah? Ataupun semangat mulai berbisnis kembali? Karena semangat itu tidak identik dengan teriak. Saya semangat, saya semangat. Boleh, itu boleh, silakan. Tapi ada kalanya suara lirih. Ya, bagi sahabat semua para pebisnis, bukti menjaga semangatnya, saya akan mencoba kembali. Gitu ya, seperti quote yang dikeluarkan Abu Faris pada hari ini. Oke, baik Abu Faris, gini ya, sahabat semua, nanti akan bergabung juga yang punyanya radio ini ya, Abu Faris sebagai narasumber. Oke, opening kita adalah hidup kita ini dinamis, naik turun sahabat semua. Ya, ada sedih, ada senang, begitu juga dalam rangka meraih cita-cita, dalam meraih impian kita. Maka kita kadang turun naik. Ini memang masih manusiawi, fitrahnya seperti itu. Al-imanu yazidu wal yanqus. Tapi kita tidak juga perlu menjaganya supaya semangat itu tetap ada. Tapi juga kita harus tetap menjaga bagaimana tekniknya, bagaimana caranya supaya semangat itu selalu hadir dalam diri kita. Oke, kita masuk satu persatu. Oke, Abu Faris mempunyai 7 tips. 7 tips. Yang pertama adalah sukai olahraga, jaga pikiran selalu positif, bergaul dengan yang mempunyai energi. Tentu energi positif, punya alat pantau kemajuan diri, ya, mutabah yomiyah, jurnal harian, buku harian, atau selanjutnya juga yang kelima punya partner, dan yang keenam perhatikan morning glory. Ya, morning glory itu bagaimana memulai pagi hari, gitu ya, dengan kekecewaan ataupun dengan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cakep banget. Doanya keren banget. Doa keren banget.
Dan yang ketujuh, mempunyai waktu untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, kita kupas satu persatu. Yuk basmalah dan salat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin, tabiutnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zaman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, sukai olahraga. Sahabatku, olahraga ini cenderung orang yang suka berolahraga cenderung lebih berbahagia dan semangat. Benar, aslinya. Teman-teman semua coba kalau keluar keringat itu adrenalin naik gitu. Tahu coba jogging, bersepeda, Abu Bakar suka banget bersepeda, terus teman-teman juga mempunyai olahraga kesukaannya masing-masing, silakan. Ini penting. Jadi kalau ingin menjaga semangat maka punyailah olahraga. Ya, punyailah olahraga. Teman-teman punya olahraga apa? Jalan kaki boleh, boleh. Lari boleh, boleh. Yang jangan mah lari dari kenyataan. Seperti itu ya. Selanjutnya, olahraga yang mempunyai manfaat sahabat semua, memperbaiki mood. Olahraga bisa memperbaiki mood ataupun suasana hati. Benar, teman-teman. Sok coba. Lagi gundah gulana, coba lari, keluar keringat sambil bersalawat dan memohon ya Rob, ya Rabbana ya Ghafurur Rahim. Insyaallah, teman-teman semua. Nah, bisa lebih baik lagi. Bisa menjaga semangat kita. Selanjutnya, manfaat olahraga mengurangi stres, mengatasi depresi dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, insya Allah. Maka punyailah olahraga, teman-teman. Ya, cek gitu. Teladan kita, Nabi kita, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, mempunyai kesukaan, gemar berolahraga, berkuda di situ, memanahnya jago, bergulatnya juga jago, bisa mengalahkan yang muda. Nah, gitu ya, teman-teman semua. Nah, bagaimana dengan kita? Mempunyai olahraga tidak? Nah, cek teman-teman semua. Pasca Ramadan ini teman-teman semua melempem nggak olahraganya? Nah, gitu ya. Terus yang kedua apa, Abu? Jaga pikiran selalu positif. Ini penting banget, teman-teman. Jaga pikiran selalu positif. Ini sangat teramat sangat penting. Jaga pikiran selalu positif. Nah, masalah apapun bisa datang kapan saja dalam kehidupan. Ketika dihadapkan pada suatu persoalan, fokuskan pikiran pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut. Meski hanya berupa hal yang kecil, teman-teman. Aduh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandemi ini mengusik bisnis saya. Ya betul, Anda tidak sendirian sahabat semua. Tapi kita harus positive thinking. Berarti ada pembelajaran besar. Oh, saving kita betul-betul harus bagus. Keuangan kita betul-betul harus tertata di kemudian hari itu. Penting banget. Nah, penting banget ya, jaga pikiran selalu positif. Di kemudian teman-teman mau diskusi dengan Abu Faris tentang bahaya pinjaman online, sempat viral juga di Facebook Abu Faris, banyak diskusi yang masuk di situ karena ada penanya dari Solo juga yang dari Solo yang bertanya tentang bagaimana penyelesaian tentang pinjaman online, Abu Faris. Oke. Itu di kemudian. Teman-teman semua bisa diskusi di segmen ini ataupun melalui WhatsApp Abu Faris juga silakan. Ya, tidak usah sungkan-sungkan. Jaga pikiran selalu positif, teman-teman semua. Dalam pandemi, dalam problematika apapun muncul pasti ada sisi positifnya. Sisi positif. Hatta dalam musibah pun. Gitu. Selalu ada sisi positifnya. Selalu ada sisi positifnya. Masya Allah. Oke, itu ya teman-teman semua. Dan yang ketiga, bergaul dengan yang mempunyai energi, sahabat semua. Bergaul dengan 4 sahabat yang hebat, maka yang kelima adalah kita. Maka yang kelima adalah kita. Bergaul dengan 4 orang yang kaya, maka yang kelima itu kita, teman-teman semua. Nah, ini segmen teman-teman apa gitu ya, segmen pergaulan teman-teman tuh mana. Yang pasti adalah agama penting banget ya, kaitannya agama penting banget. Jadi sudah punya tidak persahabatan yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada ibadah. Nah, selanjutnya tambahkan lagi, sudah tidak mempunyai teman yang teman-teman berkarir misalkan, ataupun teman-teman yang berbisnis, ya maka harus punya sahabat yang berbisnis juga. Di bidang apa? Kah online kah ataupun yang lain kah? Gitu. Karena apa? Karena memang ada nanti saling menguatkan satu sama lain. Dan jangan pernah melihat orang lain itu sebagai pesaing, tapi sebagai sama-sama meningkatkan. Nah, Uparis kan saya menjualkan produk yang sama dengan teman saya. Oh, tenang saja. Tidak akan pernah tertukar perihal rezeki ini. Masya Allah. Gitu ya, teman-teman. Dan yang keempat, mempunyai alat pantau untuk mengukur kemajuan diri kita. Mutabah yaumiyah, evaluasi kinerja, buku agenda ini adalah alat-alat pantau yang harus kita punyai, sahabat semua. Punyailah alat pantau. Nah, alat pantau sahabat semua punya tidak? Nah, kalau Faris punya, alhamdulillah mutabah yaumiyah.
Evaluasi kinerja juga Abu Faris sedang ada bisnis yang digarap, ini teh maju tidak, stagnan tidak, ada kemajuan tidak, ini harus berani. Harus berani dikoreksi, harus berani dievaluasi. Gitu ya teman-teman semua. Ya, kaitannya ibadah, kaitannya dengan kinerja, dengan kaitannya berkeluarga juga harus ada alat pantaunya, teman-teman semua. Misalkan saya paling suka jalan sore dengan istri itu. Nah, 2 hari sekali misalkan, kalau misalkan ada sorenya harus menerima tamu ataupun sorenya harus ada yang dikerjakan, nah minimalnya 2 hari sekali. Nah, itu ada alat ukurnya. Nah, sambil diskusi. Nah, selanjutnya lagi dalam hubungan suami istri juga alat ukurnya misalkan saat anniversary pernikahan. Nah, anniversary pernikahan teman-teman semua silahkan. Saran Abu Faris, kalau saya sebagai, narasumber saya sangat menyarankan sahabat semua merayakan pernikahan untuk makan bersama, ya kayak gitu kan, keren banget tuh. Makan bersama dengan pasangan, dengan anak-anak sambil mereview gitu, sambil mereview dulu ayah sama bunda tuh menikah tuh begini-begini. Jadi cerita indah buat anak-anak kita, masya Allah. Nah, gitu ya teman-teman semua, dan jangan sungkan-sungkan tuh bercerita, buka ke anak-anak kita, ke anak-anak kita itu sejarah pernikahan. Oh kan jadi teladan. Dan jangan membuka aibnya, kalau misalkan maaf ada aibnya di situ tidak usah dibuka. Ada aibnya di situ. Tapi yang positif-positifnya saja. Karena anak-anak kita yang merekam. Nah, saya sendiri punya pengalaman, saya punya kebanggaan. Nah, dulu ayah itu ketemu sama bunda tuh di masjid. Gitu di masjid. Waktu itu bunda mau menyampaikan materi dan kami sedang menyetorkan hafalan. Nah, gitu. Waktu itu ayah malu. Sisi negatifnya memang jujur harus keluar juga. Kenapa malu ayah? Ayah mah paling lemah hafalannya. Pantesan aku juga lemah. Gitulah. Jadi seru-seruan tuh sama sama anak-anak itu. Ya pokoknya kamu menurutnya ke bunda. Lah seru-seruan seperti itu. Gitu ya, teman-teman semua. Termasuk membahas tentang mahar juga. Dulu maharnya apa sih ayah? Oh, dulu tuh begini-begini. Seru lah ya teman-teman semua. Silahkan. Salah satunya adalah di anniversary untuk alat pantau untuk mempunyai alat pantau gitu ya. Oke, alat pantau dulu yang keempat. Dan yang kelima, punyai partner teman-teman semua. Punyai partner. Banyak pebisnis yang jadi guru-guru Abu Faris, partnernya ada di istrinya. Partnernya di istrinya. Istrinya mengingatkan kamu, lo jangan dulu beli barang yang ini loh, tenang dulu, jangan investasi dulu. Itu diingatkan. Ada juga yang tidak terlibat istrinya, ada juga. Ada juga partnernya dalam bentuk persahabatan juga, silakan. Nah, teman-teman semua partnernya di siapa? Orang terdekat itu lebih jernih ya. Orang terdekat ada ibu, ada bapak, ada pasangan gitu, ada anak juga. Abu Faris punya punya relasi yang partnernya malah anaknya. Anaknya memang sudah besar, sudah dokter, gitu, dokter bukan dokter ya, dokter dan semua bisnis ataupun siklus keuangannya dikendalikan oleh anaknya. Nah, itu tetangga saya seperti itu, manajemennya sebagai partnernya, gitu. Dan yang keenam, perhatikan morning glory. Nah, ini istilah ya, sahabat semua, morning glory. Jadi pagi ini menentukan sampai siang sampai malam, teman-teman. Nah, pagi ini menentukan dari apa semenjak bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi menentukan. Coba cek teman-teman semua pagi tadi. Oke, ada tahajud di situ tidak? Nah, kalau belum maka coba. Oh, kan aku mah ahwat lagi haid. Oke, kalau haid bangun juga teman-teman semua. Berdoa sepertiga malam gitu. 10 menit cukup, 5 menit cukup gitu untuk pembiasaan gitu ya, untuk pembiasaan. Bismillah ya, cobain para muslimah. Selepas subuh bagaimana? Nah, kalau saya ya dengan pasangan, ya saya biasa mencium istri, anak-anak saya setiap pagi itu. Saya bisikan di telinga kanan anak saya, Rabbi habli minasolihin gitu. Nah, kalau ke istri, bilang kata-kata sayang di situ itu adalah morning glory. Morning pagi yang mulia gitu, memuliakan pasangan, memuliakan anak-anak juga. Dan yang paling utama adalah memuliakan Allah dengan apa? Zikir-zikir kita. Amal surat istiqomah keren banget. Kalau sudah istiqomah ya, keren banget. Ini adalah cara memuliakan Rabb kita. Abu Faris, saya tuh punya dawam zikir. Silahkan. Silahkan teman-teman semua. Abu Faris menyarankan juga teman-teman mempunyai zikir yang dawam, yang berkelanjutan, yang terus diulang-ulang. Silahkan teman-teman semua. Gitu sahabat semua. Nah, dan yang ketujuh, teman-teman semua punyai waktu ya. Nah, punyai waktu berdoa kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sudah punya tidak? Nah, ada yang
di waktu sholat sholat wajib silakan. Ada juga yang di waktu malam hari silakan. Di waktu sebelum tidur juga silakan. Yang pasti teman-teman muhasabah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya lagi ada kekurangan uang, ada kekurangan rezeki ya Allah. Ini anaknya mau bayaran sekolah. Ini ada problematika kehidupan silakan datang kepada Rabb kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu dari Abu Faris untuk sahabat semua ada 7 poin. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sahabat semua. Kita akan lanjut di segmen kedua dan tidak sungkan-sungkan sahabat semua bisa berinteraksi, bertanya ataupun ingin bercerita ataupun hal yang lainnya ke Siap. WhatsApp Ini tadi. biar saya yang memakan. Oke, siap. Akhirnya ada temennya juga. Masya Allah. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ini luar biasa sekali. Jadi ini bagian saya saja, Abu, untuk Baik, mengenal baik, baik. sahabat MG. Saya mau cari dulu nomornya tadi tuh. Siap-siap, Alhamdulillah. Saya menyimak sebetulnya sejak Abu tadi sudah menayangkan slide yang pertama, Baik, baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah menyimak Abu. Dan sahabat MG yang sudah menyimak malam hari ini di Meraih Mimpi, Masya Allah ya, penjelasan dari Abu tentang 7 tips bagaimana kita agar tetap bersemangat. Silahkan yang sudah mencatat, Alhamdulillah dicatat. Mau diupdate boleh supaya sahabat kita yang lain juga merasakan, atau mau dipresentasikan dulu kepada keluarga. Ini juga lebih baik Abu ya, Baik, agar betul. energinya terasa dulu di dalam keluarga kita. Jadi silahkan, boleh juga ini banyak yang sudah absen Abu, Alhamdulillah. menyimak Abu Faris dan juga siaran kita malam hari ini. Terima kasih banyak ada Bu Aai. Alhamdulillah.